baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik kan? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Nah, oke, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang struktur atom. Nah, struktur atom. Jadi ini ada gambar, ada 4 gambar. Dari gambar ini coba apa yang bisa kalian simpulkan atau apa yang bisa kalian ungkapkan. Gambar pertama itu gambar besi, yang kedua gambar besi tapi berkarat, kemudian itu ada gambar apel. Apelnya masih bagus ya, walaupun apelnya udah ada yang gigit. Terus yang gambar terakhir itu ada apel yang udah mulai busuk. Untuk selanjutnya, coba. Nah, dari gambar itu yang pertama, mengapa bahan materi yang berbeda itu mempunyai sifat yang berbeda-beda. Kayak tadi kan ada gambar paku, ada gambar juga apel. Nah, mengapa bahan yang berbeda itu mempunyai sifat yang berbeda-beda pula? Coba, ada yang bisa jawab? Mungkin nanti dari penjelasan ataupun materi yang telah kita dapatkan nanti, mungkin kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini mengenai apa penyebab dari bahan-bahan yang berbeda tadi mempunyai sifat yang berbeda-beda pula. Terus susunan-susunan materinya juga bisa kita ketahui. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Nah, nantinya setelah kita mempelajari materi tentang struktur atom ini, kita dapat nantinya peserta didik atau kalian dapat menjelaskan penemuan dan perkembangan struktur atom. Itu mulai dari atom Dalton sampai dengan teori atom modern. Tujuan yang kedua yaitu agar nantinya kalian dapat menentukan hubungan antara nomor atom dan nomor massa atom dengan jumlah partikel dasar penyusunnya. Yang ketiga, nantinya kalian dapat membedakan antara isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Yang selanjutnya dapat menjelaskan aturan konfigurasi elektron berdasarkan dengan teori atom Bohr. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan aturan konfigurasi elektron berdasarkan prinsip Aufbau. Yang selanjutnya kalian harus dapat menentukan golongan dan periode unsur-unsur dalam tabel periodik. Yang selanjutnya nantinya kalian dapat menganalisis hubungan antara nomor atom dan nomor massa dari suatu atom dengan jumlah partikel dasar penyusun atom. Dan yang terakhir, setelah mempelajari materi ini nantinya kalian dapat menganalisis hubungan antara konfigurasi elektron dengan diagram orbital. Nah, dari tujuan-tujuan ini ada beberapa materi nantinya yang akan dijelaskan, yaitu mengenai struktur atom, partikel-partikel penyusun atom, dan konfigurasi elektron. Nah, ini ada 5 buah gambar yang berbeda-beda. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar atom, Pak. Ya, gambar atom. Nah, ini kan ada 5 buah gambar atom yang berbeda-beda. Ada yang gambarnya cuma polos saja, ada yang garis-garis kayak roti kismis, dan ada yang kayak tata surya. Nah, model-model atom ini disampaikan oleh beberapa ahli kimia yang berbeda-beda pula. Nah, dari kelima gambar ini nantinya
akan dibagi beberapa kelompok. Nah, dan dari kelompok itu nantinya akan ditugaskan untuk mencari literatur ataupun materi dan buku yang terkait dengan materi yang telah dibagikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, dan nanti akan didiskusikan secara bersama-sama. Nah, untuk pembagian kelompoknya, langsung saja untuk kelompok yang pertama itu ada Bismalinda dan Anneke Yunita. Itu membahas tentang teori atom Dalton. Yang selanjutnya itu ada Indriani dan Putri Oktaviani. Itu membahas tentang teori atom Thomson. Terus yang selanjutnya itu ada Rahel Sarita, Riza Aulia, dan Winda Triwahyuni. Itu membahas tentang teori atom Bohr dan teori atom Rutherford. Karena kan jumlah anggotanya 3 orang, jadi materinya lebih banyak. Jadi nanti disilahkan berdiskusi dengan sesama anggota kelompoknya mengenai materi-materi yang telah disampaikan, mencari literatur dan juga artikel-artikel yang berkaitan dengan materi yang telah diajarkan. Bisa itu mengenai prinsipnya, postulatnya, kelebihan dan kekurangannya. Dan nanti akan didiskusikan dengan teman-temannya melalui Zoom ini juga. Silakan berdiskusi bisa melalui WhatsApp group dan lain sebagainya. Nah, jadi udah berdiskusi dengan teman kelompoknya. Jadi dipersilakan dulu untuk kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya mengenai teori atom Dalton. Untuk Bismalinda dan Anneke Yunita, siapa yang akan menyampaikan? Baiklah, kami dari kelompok 1 itu kami membahas tentang teori atom Dalton. Nah, teori atom Dalton ini adalah teori yang mengenai atom, dan atom Dalton ini menjelaskan bahwa atom ini merupakan suatu zat yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, di sini ada isi postulat yang dikemukakan oleh Dalton. Yang pertama yaitu atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Nah, yang kedua, atom-atom sejenis memiliki sifat yang sama, yaitu meliputi volume, bentuk, maupun masanya. Nah, yang ketiga, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan dan pemisahan atom dengan syarat atom sebelumnya dan sesudah reaksi kimia adalah sama. Nah, untuk yang selanjutnya, saya serahkan ke Anneke Yunita. Baik, terima kasih kepada Saudari Desmalinda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Desmalinda. Nah, atom itu dapat bergabung dengan atom lainnya untuk membentuk suatu unsur dengan angka perbandingan bulat dan juga sederhana. Untuk molekul unsur itu sendiri merupakan gabungan antara atom sejenis, sedangkan untuk molekul senyawa merupakan gabungan dari 2 atom atau lebih yang berbeda jenis. Oke, bagus. Tadi dari kelompok 1 ya, dari Desma dan Anneke Yunita. Dari penjelasannya mengenai dari atom Dalton. Di mana dari atom Dalton ini merupakan teori yang paling sederhana, di mana itu bentuknya sederhana sekali ya, cukup bulat saja seperti bola. Dan ada 4 postulatnya, yaitu
atom tidak dapat dibagi lagi, atom sejenis memiliki sifat yang sama, terus terjadi reaksi penggabungan dan pemisahan antar atom, dan juga atom dapat bergabung dengan atom-atom lainnya dan membentuk senyawa. Nah, namun dari atom yang dikemukakan Dalton ini tidak dapat menjelaskan bagaimana atom sebagai bola bulat, bola pejar yang dapat menghantarkan listrik. Padahal listrik adalah elektron yang bergerak. Namun dari Dalton ini tidak dapat menjelaskan hal tersebut. Nah, jadi muncullah ilmuwan lain bernama Thomson dan mengemukakan model atom baru, yaitu model atom Thomson yang akan dijelaskan oleh kelompok kedua. Baik, Silakan. terima kasih Pak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indriani dan partner saya untuk menjelaskan terkait teori atom Thomson ini yaitu saudari Putri Oktaviani. Nah, teori atom Thomson itu dikemukakan oleh Joseph John Thomson pada tahun 1856 sampai 1940. Ia adalah seorang ilmuwan yang lahir di Chatham Hills, di mana ia diangkat sebagai profesor fisika eksperimental sejak 1884. Penelitiannya membuahkan penemuan elektron. Thomson mengetahui bahwa gas mampu menghantar listrik. Ia menjadi perintis ilmu fisika nuklir. Nah, bisa teman-teman lihat, itu merupakan model atom yang digambarkan oleh Thomson. Thomson mengibaratkan model atomnya ini dengan kismis, dengan taburan elektron pada kulitnya yang tidak beraturan, dengan inti dari atom yang bermuatan positif. Nah, bisa dilihat itu seperti bola, namun di sini model atomnya itu diibaratkan seperti kismis, yang putih-putih itu adalah elektron, bermuatan elektron, atau bermuatan negatif, sedangkan yang warna-warni itu bermuatan positif. Menemukan partikel yang bergerak dari kutub negatif ke kutub positif, yaitu berupa sinar katoda yang bermuatan negatif. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu Putri Oktaviani. Baik, terima kasih kepada teman saya yaitu Indriani. Saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya mengenai teori atom Thomson, di mana beberapa teori atom Thomson ini membuat ilmuwan berpikir lebih tentang struktur dan model atom yang tepat dan sesuai untuk menjawab semua teori yang ada sebelumnya. Nah, jadi isi dari teori atom Thomson ini, dari postulat yang dikemukakan oleh Thomson ini, merupakan atom adalah suatu bola yang bermuatan negatif. Di tempat-tempat tertentu terdapat elektron yang bermuatan negatif. Jumlah muatan negatif dan muatan positifnya itu sama. Oke, baiklah, itu tadi penjelasan presentasi dari kelompok 2 mengenai teori atom Thomson. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik, cukup bagus ya penjelasan dari kelompok 2 tadi, dari Indriani dan Putri Oktaviani mengenai model atom Thomson, di mana model atom Thomson ini dapat kita ibaratkan sebagai roti kismis, biar kita mudah mengingatnya, di mana yang itunya tuh kismisnya tuh itu kita ibaratkan sebagai elektron-elektron yang menjawab permasalahan dari atom Dalton tadi yang tidak mampu menjelaskan bagaimana arus listrik itu dapat terjadi dalam atom. Tapi model atom yang dikemukakan oleh Thomson ini juga terdapat kekurangannya, yaitu tidak bisa menjelaskan lintasan-lintasan elektron dan tingkat energinya. Dan juga model atom dari Thomson ini tidak bisa menjelaskan susunan muatan positif dan negatif di dalam atomnya sendiri. Nah, muncullah ilmuwan baru lagi bernama Rutherford yang mengemukakan model atom Rutherford yang akan dijelaskan oleh kelompok 3 oleh Rahel Sarita Ardi, Riza Aulia, dan Winda Triwahyuni. Silakan.
Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya saya yang akan mempresentasikan pertama dari kelompok 3, yaitu yang pertama tentang teori atom Rutherford. Nah, teori atom Rutherford ini dikemukakan oleh Rutherford yang lahir pada tanggal 30 Agustus 1871 di Breakwater, Selandia Baru, dan meninggal pada tanggal 19 Oktober 1937 di Cambridge, Inggris. Nah, di Rutherford ini dikenal juga dengan Bapak Fisika Nuklir, model Rutherford, pembelahan atom dan penemuan proton. Nah, untuk model Rutherford ini dikenal pula sebagai model planet, yaitu sebuah model atom yang dikemukakan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911 berdasarkan percobaan Geiger-Marsden yang dilakukan pada tahun 1909. Nah, model atom Rutherford ini dikemukakan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Dalam teori atom ini, setiap atom mengandung inti atom yang bermuatan positif dengan elektron yang mengelilingi dalam lintasannya. Nah, beberapa postulan yang dikemukakan oleh Rutherford untuk memperkuat teori ini adalah yang pertama, atom terdiri atas atom inti, atom yang bersifat positif, kemudian secara keseluruhan atom bersifat netral, selanjutnya selama mengelilingi inti, gaya sentimental pada elektron terbentuk dari gaya tarik-menarik antar elektron dengan inti. Nah, sentimental ini merupakan gaya yang membuat benda untuk bergerak melingkar. Nah, postulan ini yang menjadi kelemahan dari teori model atom yang dikemukakan oleh Rutherford ini karena bertentangan dengan teori gelombang elektromagnetik Maxwell. Nah, maka selanjutnya dikemukakanlah oleh teori atom yang lain, yaitu teori atom Bohr, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Riza Aulia dan Winda Triwahyuni. Baik, selanjutnya ada Niels Bohr, di mana Niels Bohr ini nama aslinya Niels Henrik David Bohr, yang lahir pada 7 Oktober 1885 di Copenhagen, Denmark, dan meninggal pada tanggal 18 November 1962 pada umur 77 tahun. Nah, dikenal di atas interpretasi Copenhagen, komplementaritas model Bohr, teori Sommerfeld-Bohr, teori BKS, debat Bohr-Einstein, Bohr-Magneton. Lalu di sini di dalam fisika atom, model Bohr ini adalah model atom yang diperkenalkan oleh Niels Bohr pada tahun 19. Mohon maaf Pak, Riza Aulianya terkeluar. Mungkin bisa langsung dilanjutkan oleh Winda. Ya, lanjut ke temannya. Anggota kelompok yang lain mungkin bisa membantu. Baik, selanjutnya yaitu di dalam fisika atom, model Bohr ini adalah model atom yang diperkenalkan oleh Niels Bohr pada tahun 1913. Nah, model ini menggambarkan atom sebagai sebuah inti kecil bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron. Teori atom Bohr ini berbentuk menyerupai tata surya dengan tingkat energi yang berbeda. Nah, isi dari postulat yang dikemukakan oleh Rutherford dalam teorinya adalah dalam atom terdapat lintasan-lintasan tertentu tempat elektron dapat mengorbit inti tanpa disertai pemancaran ataupun penyerapan energi. Yang kedua itu, elektron hanya boleh berada pada lintasan-lintasan yang diperbolehkan dan tidak boleh berada di antara dua lintasan. Yang ketiga, elektron dapat berpindah dari satu kulit atau tingkat energi ke kulit tingkat energi yang lainnya disertai pemancaran atau penyerapan sejumlah teori. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh
teman saya Riza Aulia. Pada Riza Aulia dipersilakan. Bagaimana Riza Aulia? Apakah sudah bagus sinyalnya? Baik, Pak. Oh, memang kalau online ini sinyal memang susah ya, apalagi yang di kampung-kampung gitu kan. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, dilanjut. Baik, Pak. Yang selanjutnya ada isi postulat yang dikemukakan oleh Rutherford dalam teorinya. Nah, yang pertama, di dalam teori terdapat lintasan-lintasan tertentu, tempat elektron dan dapat mengorbit inti tanpa disertai pemancaran ataupun penyerapan energi. Lalu, elektron hanya boleh berada pada lintasan yang diperbolehkan dan tidak boleh berada di antara dua lintasan. Yang ketiga, elektron dapat berpindah dari satu kulit atau tingkat energi ke kulit atau tingkat energi lainnya yang disertai dengan pemancaran ataupun penyerapan sejumlah tertentu energi. Nah, menentang azas ketidakpastian. Menentang azas Anggap aja udah ada. Baiklah, mohon maaf tadi atas jaringannya. Selanjutnya saya lanjutkan, yaitu menentang azas ketidakpastian yang sebelumnya telah dikemukakan oleh Heisenberg, di mana tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan, yang dapat ditentukan oleh kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Nah, tiap tingkatan energi akan diisi oleh sejumlah elektron tertentu, dan tingkatan energi tertinggi terdapat pada tingkat energi ketujuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak. Oke, baik, itu tadi cukup bagus ya penjelasan dari kelompok 3 mengenai teori atom Rutherford dan dari atom Bohr. Nah, untuk teori atom yang terakhir, itu teori atom modern atau teori atom mekanika kuantum, di mana teori atom ini merupakan penyempurna dari teori atom sebelumnya dan digunakan hingga saat ini. Dan belum ada lagi teori atom terbaru dan yang dapat menggantikan teori atom mekanika kuantum ini. Di mana teori atom mekanika kuantum itu disebut juga teori atom modern, merupakan yang valid ataupun yang cukup diakui hingga saat ini. Teori atom ini dikemukakan oleh 4 orang yang cukup terkenal, dan teori atom ini terus dikaji lebih mendalam lagi hingga tidak lagi ditemukan berbagai kelemahan-kelemahan dan juga dapat menjelaskan semua hukum-hukum ataupun teori-teori yang telah dijelaskan sebelum adanya teori mekanika kuantum ini. Nah, itu tadi ada 5 model atom, perkembangan model atom mulai dari model atom Dalton sampai dengan model atom mekanika kuantum. Pada pertemuan ini yang sedang kita bahas, yaitu perkembangan dari model atom. Mungkin dari penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian tadi, ada yang ingin menyampaikan kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan? Saya, Pak. Ya, silakan Indriani. Apa kesimpulannya? Terima kasih, Pak. Baik, kesimpulan yang didapat dari materi yang telah diajarkan Bapak pada pertemuan kali ini, yang pertama,
Dalton menyarankan bahwa atom adalah bagian terkecil dari materi yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Yang kedua, Thomson menyatakan bahwa atom adalah partikel positif dengan elektron yang tersebar di dalamnya. Yang ketiga, Rutherford menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Yang keempat, itu Niels Bohr menyatakan bahwa elektron yang berputar mengelilingi atom berada pada lintasan atau tingkat energi tertentu. Dan yang kelima, mekanika kuantum menemukan daerah kebolehjadian ditemukannya elektron yang dinamakan dengan orbital. Itu Pak, kesimpulan dari saya. Terima kasih. Nah, bagus. Kesimpulan yang disampaikan oleh teman kalian tadi, yaitu Indriani, sudah cukup bagus, sudah mencakup semua apa yang saya lanjut. Tadi kepotong ya, karena zoom-nya tidak unlimited, karena harus berbayar kalau unlimited. Oke. Itu tadi materi penjelasan dan diskusi kita mengenai perkembangan model atom pada pertemuan kali ini. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi minggu depan, silakan mempelajari tentang partikel-partikel penyusun atom dan konfigurasi elektron. Nah, nanti akan Bapak share juga tugasnya di WA Group. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Dan mungkin itu saja. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.